Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anandaku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar kembali bersama secara online. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 1. Nah, pada hari ini kita akan belajar subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran akan kita capai yaitu pertama dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Nah, perhatikan penjelasan materinya. Jadi mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, perhatikan teks berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memiliki banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, perhatikan peta pikiran berikut. Jadi, judulnya tadi Dayu dan ikan hias. Nah, kamu telah membaca bacaan Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Iya, jadi apa nama? Jadi nama ikannya adalah ikan mas koki. Kemudian siapa yang memberi ikan hias? Siapa yang memelihara ikan hias? Jadi siapa biasanya menunjukkan kata orang atau kata benda itu ya. Jadi siapa? Jadi yang memelihara ikan hias itu adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Biasanya kalau menanyakan kata di mana itu menunjukkan kata tempat. Jadi di mana ikan hias itu dipiara, maka dia memelihara ikan dalam sebuah akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan menunjukkan biasanya menunjukkan kata waktu. Jadi waktunya kapan diberi makan itu biasanya setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Kemudian kapan akuarium dibersihkan? Kapan itu biasanya menunjukkan waktu ya. Jadi seminggu sekali akuarium itu dibersihkan. Apa yang diperhatikan Dayu saat memelihara ikan-ikan hiasnya? Nah, selanjutnya ayo membaca. Jadi pernapasan pada hewan. Setiap manusia, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, yang pertama ini adalah alat pernapasan pada cacing tanah atau vermis. Ini gambar cacing tanah. Jadi di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Jadi dia bernapas melalui
kulit ya. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Saat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi pada intinya cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Jadi intinya adalah cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Jadi itulah penyebabnya mengapa kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu cacing menyukai tempat lembab dan menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Iya, karena cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dengan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel-sel tubuh untuk dibuang. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakea lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ini perhatikan gambarnya ya. Nah, selanjutnya alat dan pernapasan pada ikan atau fishes. Ini perhatikan gambarnya. Jadi semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus yang mirip saringan yang disebut insang. Jadi ikan bernafas dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Ikan biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi ini ada beberapa fungsi dari insang pada ikan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk ke dua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, pada gambar kiri ditunjukkan pada saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke rongga mulut. Jadi ini adalah panah biru. Kemudian gambar yang sebelah kanan menunjukkan mulut ikan menutup. Ini ya, menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak termasuk amfibi. Jadi amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Artinya dia mampu hidup di darat, mampu juga hidup di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam.
Insan dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi pada saat dia masih berbentuk kecebong, maka dia bernapas dengan instan. Nah, setelah menjadi muda dan dewasa, menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Jadi jenis reptil itu antaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan rongga dada dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang keenam, alat pernapasan pada burung atau rawes. Jadi burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Nah, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Jadi mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, itu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernapasan mamalia darat terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, demikianlah penjelasan materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.